Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana membangun kelekatan hati dan atau keintiman di antara keluarga kita. Saat-saat kita stay at home ini tentu saja kita akan diuji dengan sebuah kejenuhan, kebosanan karena kita tidak bisa melakukan pergerakan seperti sebagaimana sehari-hari. Demikian juga ini gambaran dalam rumah tangga kita. Mungkin banyak sebagian orang yang pergi keluar, bertahan lama di luar karena dia tidak betah di rumahnya. Pertama, kenapa? Karena rumahnya tidak nyaman. Ini penting. Kenyamanan rumah itu bukan soal rumah yang mewah saja. Banyak rumah yang mewah tapi menyeramkan. Tetapi rumah yang nyaman itu adalah rumah yang sehat. Apa itu? Sirkulasi udaranya, ventilasinya, pencahayaannya, pemilihan warnanya, kebisingannya, baunya. Ini semua sangat menentukan kenyamanan kita di dalam rumah. Dan kalau kita nyaman, hati kita akan tenang dan sangat mudah membangun keintiman. Untuk itu yang harus kita lakukan untuk membangun keintiman dalam rumah tangga adalah pertama, memastikan bahwa rumah kita adalah rumah yang sehat. Yang pertama, rumah sehat itu adalah bersih. Ini penting. Banyak sekali saya lihat orang-orang yang menumpuk barang-barang rongsokan karena sayang membuangnya. Itu semua justru merugikan kita karena itu akan menjadi sumber penyakit. Yang kedua juga banyak orang yang tidak mampu menjaga kebersihan, mulai dari pembuangan sampahnya, ya pemilihan jendelanya, ya sejumlah jendelanya, sirkulasi udaranya, peredaran udaranya, itu semua sangat menentukan kebersihan rumah tangga kita. Untuk itu kalau rumahnya bersih, sehat, insya Allah keintiman di dalam keluarga pun penghuninya akan tenang dan nyaman. Dan yang kedua, untuk membangun keintiman dan kelekatan hati adalah melakukan aktivitas bersama. Di saat sekarang ini, teman-teman yang hari ini stay at home bisa melakukan aktivitas bersama. Dengan cara apa? Melakukan sholat ibadah bersama, makan bersama, memasak bersama, bermain bersama. Ini sangat membantu kita untuk membangun kelekatan. Jadi ada yang namanya disebut dengan engagement atau involvement, keterlibatan langsung. Banyak orang tua dan anak kenapa tidak dekat? Karena ayahnya atau ibunya hanya memantau tetapi tidak terlibat. Contoh kalau anaknya berenang, dia hanya berdiri di pinggir lapangan. Dia hanya berdiri di pinggir kolam, hanya memerintah, menyuruh, marah-marah. Tetapi dia tidak terjun ke dalam kolam. Kalau seandainya dia terjun, anaknya akan senang, bangga, bahagia, karena di sana ada keterlibatan. Demikian juga kalau anaknya main bola, ayahnya ikut main bola, ayahnya bisa nendang. Anaknya mandi hujan, ayahnya ikut mandi hujan misalnya. Tentu saja ini membuat kita semua akan membangun kedekatannya. Untuk itu di saat-saat sekarang ini, di dalam rumah tangga, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita berkomunikasi juga di dalam rumah tangga itu. Selanjutnya, sehingga di dalam rumah tangga itu ada upaya-upaya untuk saling menghargai, saling mengapresiasi. Tidak ada orang yang suka marah-marah, tidak ada orang yang selalu mencari kesalahan orang lain. Untuk itu, dalam hubungan membangun kelekatan ini yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menjalin keterbukaan sesama anggota keluarga. Saling mendengarkan, saling menguatkan bila ada masalah, tidak mencari-cari kesalahan. Ini yang banyak terjadi khususnya kepada orang tua. Kenapa banyak anaknya menjauh, menghindar ketika bertemu ayah atau ibunya? Karena kehadiran ayah dan ibunya selalu mencari kesalahannya, bukan untuk memuji, mengapresiasi, dan mendukungnya. Untuk itu, sebagai orang tua yang harus kita lakukan untuk membangun kelekatan ini adalah bayangkan bahwa kita memiliki tanggung jawab yang bersama untuk bagaimana membangun kelekatan ini. Involvement dan keterlibatan kita. Kalau istri kita nyuci, masak, kita ikut masak, kita dampingi. Itu membangun kedekatan. Kalau istrinya sholat malam, bangun, suaminya sholat malam, bangun, istrinya bangun, itu juga bisa membangun kedekatan. Ini juga terkadang banyak orang tua ayah menyuruh anaknya ke masjid, tetapi ayahnya tidak ke masjid. Ini salah satu contoh bagaimana kelekatan itu, keintiman itu susah terbangun. Untuk itu, di dalam rumah tangga, bangunlah keterbukaan, bangunlah kesadaran bahwa kita adalah satu keluarga yang utuh. Bangun kenyamanan bagi anggota keluarga dan jangan ada yang marah-marah. Karena marah-marah itu adalah sifat setan dan membuat kita semua tidak nyaman. Saya berharap di dalam rumah tangga itu yang terbangun adalah saling berkasih sayang, saling membantu, saling mengembangkan. Kalau hari ini kita melihat istri kita tidak bisa masak, jangan marahin dia. Jangan sindir dia. Ikutkan dia kursus memasak. Kalau hari ini mendapati suami kita ngajinya belum bagus, jangan marahin, jangan sindir. Panggil ustadz. Kalau hari ini mendapati suami kita, istri kita tidak bisa ngomong, ikutin kursus kepribadian atau kursus komunikasi. Nah, itu yang harus kita lakukan di dalam keluarga kita sehingga keintiman dan kelekatan di keluarga itu terbangun satu dengan yang lainnya.
Saya kira demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.